فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, masih mengenai syarah daripada kitab Al-Baiquniyah. Nah, pantun mengenai ilmu mustalah hadis. Nah, yang dikarang oleh Imam Al-Baiquni, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Nah, sebelum kita masuki pembahasan yang baru, kemarin masih ada sedikit penggalan yang belum selesai, kita selesaikan. Qala syair, berkata seorang penyair, halaman 75, tamannaita an tamshi faqihan munadhiran bi ghairi ina'in wal jununu funun. Maksudnya sini nanti kita lihat, yakni anna ladzi yatamanna an yumsi antamsi wa antamsi tamsi antumsi na'am, yakni anna ladzi yatamanna an yumsi faqihan munadhiran bi ghairi ta'abin fa innahu majnun. Artinya bahwasanya barang siapa yang dia itu berangan-angan sore menjadi orang faqih dan dia pengkritik, paham ya? Maksudnya itu orang ingin menjadi orang faqih berilmu, bisa mengkritik tapi enggak mau capek-capek. Di rumah terus berpangku tangan. Paham ya? Itu berarti dia itu gila orangnya. Paham ya? Pengen pintar, pengen berilmu, dia cuma di rumah aja. Pengen mau makan biar kenyang, dia di sangkarnya terus. Enggak kenyang-kenyang, enggak dapat ilmu. Oleh karena itu orang sufi itu yang dikenal ilmu laduni itu enggak benar. Ilmu laduni katanya datang dari Allah Taala langsung. Kalian ngambil ilmu harus melalui hadatsana. Kami ngambil ilmu langsung dari Allah Taala katanya. Kalau orang sufi itu, ilmu laduni katanya, itu adalah wangsit dari setan. Biasanya ilmu dari setan itu, paham ya? Enggak langsung dalam artian yang mereka anggap atau yang mereka perkirakan enggak benar. Paham ya? Katanya ilmu kita ilmu laduni. Kalian kalau ngambil ilmu harus melalui Rasulullah kan katanya. Iya. Kalau kita enggak katanya. Nah, terus langsung ngambil ilmu dari Allah Taala. Wah, ilmu apa? Ilmu laduni katanya. Itu enggak benar ya, kita lihat sini. Jadi orang yang dia itu berangan-angan ingin menjadi orang faqih dan pengkritik tanpa ingin capek-capek, fa innahu majnun, maka dia itu orang gila. Paham ya? Mau berilmu kok enggak mau capek-capek, mau di rumah terus berpangku tangan, enggak akan dapat berilmu, enggak akan dapat ilmu. Kalau kita telusuri bagaimana para imam terdahulu ketika mereka mencari ilmu, berapa tahun duduknya? Puluhan tahun, 20 tahun. Seperti kisahnya yang masyhur, paham ya? Nah, barakallahu fikum, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Ustam Amirul Mukminin fil hadis, beliau juga 20 tahunan mencari ilmu. 20 tahunan. Kemudian juga Muhammad bin Bashar rahmatullah alaih duduk bermajlis di hadapan seorang imam, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, berapa tahun? 20 tahun. Jadi kalau cuma setahun 2 tahun itu jangan merasa wah dah lama, belum lama. Setahun 2 tahun belum lama. Bertahun-tahun mencari ilmu itu. Ayo kita lihat sini. Tapi hasilnya bagaimana? Menjadi seorang imam. Muhammad bin Bashar awal mulanya barakallahu fikum ingin rehlah pergi jauh mencari ilmu. Tapi ibunya melarang, kamu jangan pergi. Kalau mau mencari ilmu di kampungnya saja. Karena di kampungnya sendiri waktu itu ada seorang imam, Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahmatullah alaih. Akhirnya Muhammad bin Bashar taat dan juga duduk bermajlis di kampungnya itu dengan seorang imam, seorang guru. Mulazamah kurang lebih 20 tahun. Akhirnya menjadi seorang imam. Diberkahi ilmunya. Sering dinukilkan dalam kitab-kitab hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Digelari dengan apa? Bundar kan itu. Wasiul ilm, yang luas ilmunya. Barakallahu fikum, kata dia, aradtu rihlata famana'atni ummi fa ata'tuha fa burika li fihi. Aku ingin rihlah, tapi ternyata ibuku melarangku. Akhirnya aku taati apa yang ibuku diinginkan tadi, aku taati. Akhirnya aku diberkahi ilmunya. Ini ketika di kampungnya ada orang yang berilmu, dalam artian ketika dia itu misal sabar dan bisa mencari ilmu, duduk mulazamah bertahun-tahun tadi, ada hasilnya gitu loh. Tapi kalau misalkan di kampungnya nggak ada ya, rehlah itu jelas. Ini cuman yang kita ambil syahidnya apa? Duduknya selama 20 tahun.
Itu pun masih belum dapat semuanya. Nah, barakallahu fi, karena ilmu itu sangat luas sekali. Kita lihat sini, wal junun dan orang-orang dan kegilaan itu asnafun min jumlatiha an yaqulu qa'il. Nah, dan kegilaan itu bentuk-bentuk kegilaan itu berbagai macam jenisnya. Termasuk yang globalnya sebagiannya adalah ada orang yang berkata, uridu an akuna faqihan munadiran wa ana naimun 'alal firashin. Ini antaranya. Jadi ada orang yang mengatakan, aku ini ingin menjadi orang faqih, ingin menjadi orang berilmu dan juga mengkritik dan bisa debat dan semisalnya, tapi aku tidur terus di atas kasur. Dalam artian itu dia enggak pergi gitu loh. Cuman di rumahnya terus, tidur di atas kasur, makan, minum, istirahat dan semisalnya itu ada. Itu kurang. Oleh karena itu barakallahu fikum, nah orang-orang misalkan yang keluar ke Yaman belajar di sana itu kalau enggak ada inisiatif dari dia untuk belajar, itu juga enggak akan berhasil juga. Karena banyak kita saksikan di sana yang datang itu enggak belajar, main-main, kemudian juga tidur-tiduran, santai-santai. Itu di sana enggak dapat. 3 tahun, 4 tahun pulang pun kosongan. Bahkan ada yang futur lagi, naudzubillah ya. Futur itu maksudnya dulunya awam, kenal Ahlus Sunnah, belajar ke sana, pulang futur jadi awam lagi. Jadi bukan jaminan ya, belajar keluar bukan jaminan. Kembali ke inisiatif masing-masing. Semangat dalam belajar. Nah, karena ketika dia semangat dalam belajar itu dia ingin bagaimana caranya dirinya itu tahu gitu loh. Setelah ingin dirinya tahu, otomatis nanti kan dia akan terpetik, oh berarti harus semangat misalkan. Seperti itu. Nah, kalau di sana itu enggak. Dalam artian sana itu inisiatif enggak ada. Belajar sana enggak ada kayak itu. Semuanya inisiatif masing-masing. Mau belajar ya silahkan, berarti kembali ke masing-masing. Yang tidak ya santai-santai ada juga. Dinasihati malah santai-santai ada juga sana. Syekhnya misalkan syekh lagi ngajar gitu, dia di kamarnya tidur itu ada, atau syekh lagi ngajar ada yang pergi ke restoran misalkan makan ada juga. Nah tapi dinasihati yang jelas sama yang jelas. Nah barakallahu fikum, ini tadi orang gila itu adalah orang yang mengatakan aku sebenarnya pengen jadi orang pintar tapi aku nggak mau capek-capek. Nah ini keliru. Bahkan Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam rahmatullahi alaihi beliau mengatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis apa aflas, bangkrut. Dan orang yang mencari ilmu itu bangkrut. Bangkrut apanya? Harus mengorbankan hartanya, harus meninggalkan rumahnya. Terkadang harus beli kitab, beli buku tulis, beli pakaian syar'i misalkan, kemudian beli ini dan itu untuk keperluan thalabul ilmi. Bangkrut enggak kelihatannya? Bangkrut, tapi dunia saja. Nah, barakallahu fikum. Beliau pernah menjual panci ibunya. Nah, Syu'bah bin Hajjaj dalam rangka untuk mencari ilmu banyak. Memang bangkrut. Nah, bangkrut tapi kelihatannya di dunia saja. Adapun di akhiratnya termasuk apa? Sumber dipermudah masuk apa? Surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu dalam siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Qala al-muallif rahimatullah alaihi, al-Imam al-Baiquni, wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di al-fadhir ruwat ittasalat. Sekarang mengenai mudraj. Mudraj itu nanti dalam ilmu shalah, nah barakallahu fikum, ucapan yang di luar hadis. Paham ya? Bukan masuk dalam bagian hadis. Misalkan dalam hadis ada lafaz orangnya Rasulullah misalkan, ucapan Rasulullah, kemudian di situ nanti ada perawi yang mengucapkan ucapan lain. Paham ya? Jadi ucapan itu di luar rangkaian hadis itu loh, paham ya? Nah, di luar matan hadis. Itu namanya mudraj. Nah, seperti misalkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas. Ya, yatahannas itu kemudian ada perawi yang menjelaskan yatahannas maksudnya ta'abbad, beribadah itu. Nah, itu namanya mudraj namanya. Paham ya? Nah, mudraj itu seperti itu. Ayo. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, "Hadza huwa as-sadis wal 20 min aqsamil hadits al-madhkura fi hadzal nadmi, wa huwa al-mudraj." Ini pembagian yang ke-627 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini, yaitu mudraj. Mudraj namanya. Nah, kita lihat mudraj itu apa pengertiannya? Wal haditsul mudraj, dan hadits mudraj itu huwa ma adkhalahu ahadur ruwat fil hadis biduni bayanin. Yaitu sesuatu yang dimasukkan oleh salah seorang perawi di dalam hadis. Maksudnya seorang perawi memasukkan sebuah ucapan di dalam hadis itu. Nah, berarti kan otomatis kan bukan rangkaian hadis aslinya. Ya, biduni bayan, tanpa menjelaskan. Tanpa penjelasan bahasanya ini ucapanku itu. Tanpa menjelaskan bahwasanya ini ucapanku.
Wa li hadza sumiya mudrajan, oleh karena itu ini dikenal dengan mudraj. Paham ya? Ini dikenal dengan apa? Mudraj. Nah, oleh karena itu kadang kita dengar barakallahu fikum. Barakallahu fikum istidrajan. Istidrajan itu maksudnya terkadang pelajaran dia bahasnya masalah ilmu mustalah, tapi ada keterkaitan dengan ilmu usul, dimasukkan. Itu berarti apa? Istidraj. Dalam artian apa? Dalam artian pembahasan itu di luar pembahasan tapi ada keterkaitan, disebutkan itu. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum li'annahu udrija fil hadits duna an yubayyana al hadits min hadzal mudraj. Dikarenakan dia itu memasukkan di dalam hadis tanpa dia menjelaskan hadis tersebut dari tambahan yang dia sebutkan. Jadi hadisnya itu ada, ucapan dia dimasukkan dalam hadis itu tanpa menyebutkan ini ucapanku itu loh. Sehingga orang tersamarkan dikirain itu hadis itu loh. Nah, padahal nanti ada pembahasannya, kita lihat sini. Fal mudraju idzan laisa min kalamin nabi. Sesuatu yang mudraj, ucapan tambahan itu jika demikian bukan termasuk ucapan Rasulullah. Bukan termasuk ucapan Rasulullah. Barakallahu fikum seperti itu. Walakinnahu min kalamir ruwat. Akan tapi itu termasuk ucapan para perawi. Bukan ucapan Rasulullah. Wa ya'ti bihi rawi ahyanan, dan terkadang seorang perawi mendatangkan terkadang imma tafsiran li kalimatin fil hadis, imma fungsinya. Jadi perawi ini mendatangkan kalimat yang baru, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan hadisnya. Hadisnya misalkan ada lafaz yang susah, yang sulit, dia datang membawakan lafaz yang mudah dipahami untuk menjelaskan lafaz yang sulit tadi. Au li ghairi dzalik minal asbab, atau yang selain itu daripada sebab-sebab yang ada. Wa yakunu idraj ahyanan, terkadang yang namanya idraj ini pemasukan tanpa dijelaskan alasannya ini, atau pemasukan tanpa dijelaskan ini atau tanpa penjelasan ini terkadang terjadi pada beberapa perkara. Satu, fi awal hadis. Yang pertama di awal hadis. Dua, wa ahyanan yakunu fi wasthih, terkadang di pertengahan hadis. Tiga, wa ahyanan yakunu fi akhirih, terkadang di akhir hadis juga ada. Apa maksudnya ini? Jadi paham ya mudraj ya. Mudraj itu kalamnya seorang perawi, bukan ucapan Rasulullah. Fungsinya terkadang didatangkan untuk menjelaskan kalam yang mungkin belum dipahami dan semisalnya. Kita lihat sini. Misaluhu fi awal hadis. Contohnya yang mudraj di awal hadis. Perhatikan ini. Mudraj tapi di awal hadis. Hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya siapa? Abu Hurairah? Siapa? Wallahu alam ya. Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu namanya Abu Hurairah. Datang dalam hadis Abu Hurairah, qala Abu Hurairah mengatakan asbighul wudu wailun lil aqab minan nar. Sempurnakanlah wudu kalian. Sempurnakanlah wudu kalian. Kecelakaan atau celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Tumit itu yang mana tumit? Itu kalau wudu upayakan terbasuh oleh air. Jangan disisakan. Kadang orang tergesa-gesa wudu ternyata masih belang-belang, itu kurang. Jadi upayakan benar-benar terbukti dan terbasuh itu ya. Ancamannya ngeri. Wailun. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Paham ya? Tumit ini kan tumit. Tumit itu yang bahasa Jawanya tungkak, bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya tumit tadi. Paham ya? Itu. Kadang orang lalai di sini, kadang kalau nggak di sini. Jadi harus upayakan sempurna. Syahidnya apa syahidnya barakallahu fikum? Syahidnya lafaz asbighul wudu. Asbighul wudu itu ucapannya Abu Hurairah itu. Bukan ucapannya Rasulullah, tapi digabung itu loh. Jadi yang satu. Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu untuk kalian. Mana yang ucapannya Rasulullah? Wailun lil aqab minan nar. Ini ucapan Rasulullah nih. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk dari bagian api neraka. Itu ucapan Rasulullah. Asbighul wudu namanya apa? Mudraj. Kita lihat sini. Fal marfu', maka yang marfu' itu maksudnya hadisnya sampai kepada Rasulullah. Itu adalah ucapannya wailun lil aqabi minan nar. Perhatikan ini. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air,
termasuk dari bagian api neraka. Wa amma qaulu asbighul wudu, adapun ucapannya sempurnakanlah wudu kalian, fa huwa min kalami Abi Hurairah. Ini termasuk ucapan Abu Hurairah, berarti apa? Mudraj. Namanya mudraj. Waladhi yaqra'ul hadits yadhunnu anal kulla, tapi orang yang baca hadis yang enggak paham, baca hadis gini yang enggak paham, dia menyangka bahwasanya keseluruhannya itu huwa min kalamin Nabi. Seluruhnya itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan kan? Bukan. Tapi benar ucapannya Abu Hurairah itu benar. Untuk menjelaskan saja. Berarti kalau seandainya ancaman itu mengenai tumit-tumit, dikhawatirkan tidak terbasuh oleh air, sempurnakanlah wudu kalian itu. Benar berarti kan? Nah, li'annahu lam yubayyin dzalik, karena Abu Hurairah enggak menjelaskan. Abu Hurairah tidak menjelaskan, mengatakan qultu, enggak ngomong gitu kan? Langsung qala asbighul wudu. Wailun lil aqab minan nar. Orang mengiranya berarti lafaz asbighul wudu ini termasuk hadis Rasulullah. Kita katakan tidak. Asbighul wudu itu mudraj. Mudraj itu kalamnya Abu Hurairah. Nah, yang lafaznya wailun lil aqab minan nar itu barulah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Contoh lain. Wa misalul idraj fi wasl hadis. Wa misalul idraj fi wasatil hadis. Contohnya idraj tapi di pertengahan hadis. Munculnya tambahan ini di pertengahan hadis. Hadits Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Naam. Seorang imam Ahlus Sunnah. Hadits Az-Zuhri an Aisyah, dari hadis Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah istrinya siapa? Anaknya siapa? Hah? Anaknya siapa? Aisyah anaknya siapa? Abu Bakar Siddiq. Siapa anaknya Aisyah Ummul Mukminin? Anaknya siapa anaknya? Ya. Punya anak enggak? Enggak ada. Enggak punya ya. Rasulullah itu semuanya keturunannya bukan dari Aisyah tapi dari Khadijah bintu Khuwailid dan dari Maria Al-Qibtiyah, dari dua itu aja. Dari Aisyah Ummul Mukminin itu tidak memiliki anak. Namun semua istri Rasulullah itu dinikahi dalam keadaan janda kecuali satu, itu Aisyah. Oh ya, semuanya dalam keadaan janda kecuali satu, Aisyah. Kita lihat sini hadisnya Zuhri dari Aisyah fi kaifiyati, mengenai gambaran atau bagaimana tata cara nuzulil wahyi, mengenai keadaan bagaimana kisah tragedi turunnya wahyu. Kisah tragedi turunnya wahyu. Kita lihat, yakni maksudnya adalah awwalu ma uhiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Rasulullah diberi wahyu. Nah, di mana? Di gua apa itu? Gua apa? Bertapa enggak di situ? Bertapa? Enggak ya, ini dipakai dalil orang-orang sufi bahwasanya Rasulullah itu bertapa di Gua Hira, akhirnya mereka bertapa. Padahal Rasulullah di Gua Hira enggak bertapa, beribadah. Ayo kita lihat sini. Nah, awwalu ma uhiya ila nabi sallallahu, pertama kali yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu faqalat, kemudian Aisyah mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahannas. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi ghari Hira al-layali dawatil adad wa tahannus at-ta'abbud, itu ini syahidnya. Dahulu Rasulullah sebelum menerima wahyu tersebut, nah beberapa hari menyendiri. Nah, menyendiri di Gua Hira. Beberapa hari yang memiliki jumlah lainnya, beberapa hari gitu. Yang memiliki bilangan kan berapa hari, intinya beberapa hari menyendiri beribadah di Gua Hira, yatahannas. Nah, apa itu yatahannas? Wa tahannus at-ta'abbud ini. Tahannus itu adalah ta'abbud, maksudnya beribadah. Ini namanya mudraj. Ucapan wa tahannus at-ta'abbud ini namanya mudraj. Oh ya, mudraj dalam artian bukan ucapan Rasulullah. Untuk menjelaskan atau menafsirkan tahannus itu maknanya apa? Belum. Ini namanya mudraj namanya. Jadi Rasulullah ketika di Gua Hira tersebut menerima wahyu yang pertama, Rasul diangkat menjadi nabi. Umur berapa? Umur berapa? Nabi pertama kali. Umur berapa? 40 tahun dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, berikutnya. Waladzi yasma' hadzal hadis, orang yang mendengar hadis ini yadun menyangka anna tafsira min Aisyah, penjelasan dari Aisyah itu fi qauliha wa tahannus at-ta'abbud, yaitu pada ucapannya tahannus itu adalah ta'abbud beribadah, wal waqi' anna tafsira min az-Zuhri. Tapi
yang wakil kenyataannya penafsiran itu bukan dari Aisyah tapi dari Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Naam. Rahmatullah alaihi. Wa huwal an mudrajun. Di sini sekarang mudraj fil hadits biduni bayanin minhu, tanpa ada penjelasan darinya. Annahu mudraj, tanpa ada penjelasan dari Az-Zuhri bahwasanya itu mudraj. Wa hadzal idraju yuradu bihi at-tafsir. Tapi idraj ini pemasukan lafaz yang bukan lafaz Rasulullah ini, yang diinginkan dengannya adalah penafsiran. Wa tafsiruhu la budda minhu, dan penjelasan di sini harus, karena terkadang al-hins itu maknanya bukan ibadah, sumpah juga bisa nanti. Kita lihat sini. Li'an al-hinsa nam fil asl huwa al-ism. Nah, maksudnya dosa mungkin kan sumpah tidak ada dosa dari sumpah yang dia tidak memenuhinya. Nah, atau misalnya atau globalnya apa? Dosa gitu aja. Li'an al-hinsa fil asl huwa al-ism, karena hins itu makna asalnya adalah dosa. Jadi kalau enggak dijelaskan orang ngiranya Rasulullah berbuat dosa. Paham ya? Akhirnya butuh penjelasan. Az-Zuhri meletakkan di situ apa? At-tahannus at-ta'abbud. Tahannus di situ maknanya at-ta'abbud, beribadah, bukan berbuat dosa. Karena pada asalnya apa? Pada asalnya al-hins itu kata beliau adalah al-ism, dosa. Al-ism. Kama qala ta'ala wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Dan dahulu mereka terus-menerus di atas dosa yang besar. Wa idza lam yubayyin ma'na at-tahannus lashtabaha bil ism. Kalau seandainya Az-Zuhri tidak menjelaskan makna at-tahannus, niscaya akan tersamarkan dengan dosa. Berarti orang bisa mengartikan dahulu Rasulullah berbuat dosa di Gua Hira. Oleh karena itu ada penjelasan dari Az-Zuhri, tujuannya agar tidak tersamarkan. At-tahannus at-ta'abbud, maksudnya Rasulullah beribadah di Gua Hira. Nah, seperti itu. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbad, akan tapi Rasulullah itu beribadah, wa ta'abbudu muzilun lil hins, sedangkan ibadah itu menghilangkan apa? Dosa. Alladhi wal itsm, yaitu dosa tadi, fa huwa min babi tasmiyati syai' bididdih. Ini termasuk dalam bentuk menggunakan atau penamaan sesuatu dengan lawannya. Paham ya? Dosa lawannya ibadah, itu. Jadi aslinya maknanya adalah dosa, tapi disitu digunakan adalah untuk ibadah, bukan makna dosa. Naam. Seperti itu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Pada yang terakhirnya insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, sekaligus penjelasan barakallahu fikum, rincian atau tambahan faedah yang beliau sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan hukum idras itu bagaimana. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.